Hai guys, kembali lagi sama aku, Asih. Kali ini, kalian sedang menyaksikan podcast Tias, podcast misteri persembahan dari tim Asih Ningtyas. Pada cerita kali ini, kami mempersembahkan sajian horor dalam bentuk cerita fiktif. Meskipun hanya cerita fiktif, dijamin bulu kuduk kalian akan berdiri. Cerita yang aku bacakan berjudul Hantu Kecelakaan yang Mengikutiku. Langsung aja kita mulai ceritanya. Let's go. Namaku Sukma. Aku berusia 20 tahun. Saat ini aku sedang menjalankan pendidikan di salah satu universitas swasta di kotaku. Jarak yang ditempuh dari rumahku ke kampus kira-kira 32 km setiap harinya. Kecuali weekend, kalau dikira-kira bisa 45 menit perjalanan. Pada suatu hari, aku pulang dari kampus jam 5:30 sore. Perjalananku lewat jalan raya, di mana banyak kendaraan yang berlalu lalang, kayak bis, truk, mobil pribadi, atau yang lainnya. Sementara aku naik motor. Nah, baru 15 menit perjalanan, tiba-tiba truk di depanku berhenti mendadak. Aku akhirnya melipir ke bahu jalan. Dan ternyata truk di depanku itu tidak sengaja menabrak seorang perempuan pengendara motor. Di depannya terlihat banyak puing-puing motor yang berceceran. Motor itu terpental cukup jauh, kira-kira 3 meter dari lokasi kejadian. Awalnya aku gak berniat untuk melihat si korban. Tetapi bercak-bercak darah itu sangat banyak di roda truk. Ya, aku melihat korban terlindas dengan kondisi yang sangat mengenaskan, penuh darah. Seingatku, rambut korban pendek sebahu, memakai baju blus berwarna putih, dan celana levis. Oh ya, dan sepatunya. Aku mengenal sepatunya karena sama dengan sepatuku. Melihat kejadian itu, para warga dan pengendara lain segera mengerumuni lokasi kejadian. Aku menyarankan supaya menelpon polisi saja. Lalu, salah satu warga menjemput polisi lalu lintas. Korban dinyatakan meninggal di tempat. Sebelumnya, korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Setelah pemindahan jenazah korban, semua orang di lokasi kejadian bubar. Aku pun memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, aku melihat darah bekas korban di jalan raya itu tidak dibersihkan. Aku acuh saja. Tidak lama, azan maghrib berkumandang. Karena perasaan yang tidak karuan, aku memutuskan untuk berhenti di musola samping jalan untuk menunaikan ibadah sholat maghrib dulu. Setelah sholat, aku kembali melanjutkan perjalananku yang masih cukup panjang. Kira-kira 30 menitan lagi. Saat itu, hari sudah malam. Jadi, cuma diterangi lampu kendaraan dan jalanan. Aku mengendarai motor dengan sangat hati-hati. Aku tidak mau memikirkan kejadian yang baru saja aku lihat. Tetapi, tiba-tiba tercium bau anyir menyengat. Dan terdengar seperti ada suara rintihan di telingaku. Aku pikir itu hanya imajinasiku saja. Aku tidak mau tahu siapa atau makhluk apa yang berbicara kepadaku. Aku hanya fokus naik motor dan baca-baca doa sebisa aku. Aku pikir, kalau ini memang setan, gak mungkin dong dia terus-terusan ngikutin aku. Apalagi aku naik motor. Ya, dia bisa terbang sih. Tapi, aku gak peduli. Aku gak mikirin itu lagi. Sekarang, aku harus fokus buat perjalanan biar selamat sampai rumah. Buat sampai ke rumahku, aku harus melewati sebuah jembatan sungai yang sangat terkenal di daerahku. Nah, awalnya biasa saja kan. Tiba-tiba pas aku lewatin, di jembatan ada sosok yang gak jelas. Tiba-tiba nyebrang di depan motorku. Otomatis aku ngerem mendadak. Dan sangat kaget. Sosok itu nengok, ngeliatin ke aku. Kemudian tercium bau anyir.
dan terdengar suara tolong. Tolong. Perlahan-lahan sosok itu tampak jelas. Dia memakai blus putih penuh darah dan celana levis. Itu seperti korban kecelakaan yang kulihat tadi. Bulu kuduku langsung merinding. Segera aku tancap gas untuk cepat sampai ke rumah. Setelah sampai di rumah, aku gak berani cerita sama orang tua karena badanku yang udah capek. Aku segera masuk kamar, lalu segera tidur karena mungkin kecapean ya. Jadi tidurku nyenyak banget. Tapi tiba-tiba aku bermimpi. Di dalam mimpiku tercium bau anjir yang sangat pekat dan samar-samar. Di dalam mimpiku, aku ada di lokasi kejadian kecelakaan itu sendirian. Gak ada orang lain, bahkan satu kendaraan pun yang lewat. Gak ada. Jalan raya itu sangat sepi. Tiba-tiba muncul sosok itu lagi, berbaju putih dan memakai celana jeans dengan suaranya yang merintih meminta tolong. Tolong. Segera aku bangun dari tidur. Saat aku bangun tidur, aku berpikir untuk bertemu sosok itu lagi. Sudah gak mungkin, karena tadi hanya di mimpi. Tetapi bau anjir itu masih ada. Aku pun melirik ke lemari. Ternyata sosok itu ada di kamarku. Tidak hanya di mimpiku, bau anjir semakin pekat dan suara rintihan semakin terdengar. Tolong, tolong. Aku langsung lompat dari tempat tidur dan keluar kamar menemui bapakku. Aku menceritakan semuanya yang sudah terjadi. Kenapa sosok itu bisa ada di dalam rumahku? Karena aku lalai. Seharusnya setelah sampai rumah, aku segera mandi sebelum tidur. Apalagi aku habis menyaksikan kejadian naas itu. Akhirnya aku segera mandi dan bapak mengadakan doa bersama satu keluarga untuk mendoakan sosok itu, supaya arwahnya tidak penasaran dan bisa meninggal dengan tenang. Alhamdulillah, setelah kita sekeluarga membacakan Yasin bersama, sosok itu tidak pernah menggangguku lagi. Nah, itu dia guys ceritanya. Pesannya, siapapun dan kapanpun, apabila berkendara, harus membaca doa dulu ya, supaya dilindungi. Dan jangan lupa bersih-bersih setelah berpergian kemanapun. Sekian cerita dariku. Sampai jumpa.